anggaran rakyat di APBD. Terima kasih. Ya, ya, ini ada dari dinas. Orangnya Pak Rasam ya. Cuman kelompok saya dan kelompok Pak Rasam ini yang menanam pilar ini. Dan daya luhur ada. Kebetulan harga di atas baja. Di atas cabai merah lain, Pak. Gitu. Ini Harga masih ya? ya. Kita baru semi, Pak. Semi ya. Kita semi. Jadi masuk kimia kelas besarnya itu dikala ini sebentar lagi mau panen. Baru masuk kimia kelas gitu, Pak. Pertengahan ya. Pertengahan itu baru masuk kimia karena buat Saya minta segera diadakan pertemuan menjemput kebutuhan ya untuk pembangunan dan kemajuan kelompok-kelompok tani. Disampaikan nanti kelompok tani yang ada di Wanarja sekalian dengan yang berbatasan dengan daya luhur ya. Kita kumpulkan Pak Camat, Pak Kades, Pak Kadus, dari dinas datang, Pak Ketua hadir. Kita lihat sehingga akan tahu arahnya mana. Kalau sudah kebutuhan anggaran yang bisa dan boleh secara aturan, pasti dijamin saya backup. Ya, Terima kasih. saya bertanggung jawab. Terima kasih. Pasti. Ya. Terima kasih, Pak. Karena apa? Sekali lagi tadi, ini satu kebutuhan, bukan hanya kebutuhannya petani yang menanam. Kalau petaninya cabai seluruh Indonesia tidur, nggak ada orang nanam cabai, apa enak itu namanya ayam nggak pakai cabai, ya kan? Nah, apa enak itu sayur lodeh nggak ada cabainya. Jadi gini, ini namanya simbiosis. Petani itu sebagai lahan pekerjaan, tapi konsumen juga kebutuhan. Nggak ada orang yang mau bikin garam, apa enak itu masakan nggak pakai garam. Kalau sudah seperti itu, ini kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah hadir. Terima kasih. Pemerintah hadir, caranya apa? Apa sih yang bisa disupport? Apa sih yang bisa didukung? Supaya petani-petani kita, kelompok-kelompok kita, dari ketersediaan pupuk. Bahkan kalau perlu nanti dilihat hulu sampai hilir. Jangan karena kita hanya mensupport ini supaya panen raya meluas, tapi tidak pernah kita pikirkan jalan keluarnya, cara penjualannya. Betul. Terima kasih. Dijual di satu titik, nanti bisa beresiko kalau satu titik itu suatu ketika tidak kuat menampung. Ini juga pemerintah harus hadir. Jangan hanya memberikan ruang harapan, jangan PHP. Hulu sampai hilir, kewajiban orang tua, pemerintah yang dibayar rakyat harus memikirkan penuh. Lantas untuk menangani hal klasik, terutama para petani cabai kan untuk harga tidak stabil, Pak. Tidak stabil. Bagaimana, Pak, menurut Bapak, Pak? Yang pertama, harga eceran itu adalah per bub. Ada. Maka kalau sudah disampaikan, kita akan ngundang resmi bupati atau PJ, dinas terkait, sehingga per bub yang sudah kurang sesuai harus disesuaikan. Tidak hanya di sini ya. Misalkan perbub soal harga bahan bangunan dengan adanya inflasi nggak bisa nilai 200-300 juta bangunan seperti itu, nggak bisa karena ada harga yang naik tapi juga ada harga yang turun. Besinya turun, bukan naik karena emasnya turun. Nah, itu juga segera harus ada penyesuaian, ada addendum termasuk harga eceran. Kalau memang itu petaninya dibikin tidak bisa nanam, buat apa nanam kalau biaya 15.000 dijual 10.000? Emang kita dinas sosial hanya mau bagi-bagi, kan tidak mungkin dong. Nah, yang kayak gini pasti bisa direvisi, pasti. Itu akan dilakukan, Pak? Pasti. Kalau DPRD, saya kan bukan bupati ya, kita akan panggil untuk disesuaikan. Ya, kalau itu memang sudah disurvei, memang harus dinaikkan harga ecerannya. Siap. Kita akan gunakan kewenangan tugas pokok fungsi DPRD semaksimal mungkin. Sekali lagi saya hadir, panen raya ini sudah berlaku tidak hanya sekali kan. Pak Taufik hadir ingin mendengarkan apa sih sebenarnya, apa yang bisa dibantu, termasuk dibantu kebijakannya. Bahkan ke depan barangkali perlu ada investor masuk kalau sudah menjadi membumi ya. Pasar cabai apa ini? Cabai Cabai pilar. Wah, ini nanti jadi luar biasa ya. Harus
merangkul semua stakeholder, dan kita punya cadangan apa? Banyak perusahaan besar. Kenapa CSR-nya nanti dia dilarikan ke sini ya? Nah, kita akan jembatani. Insya Allah ya. Saya nyampaikan di sini, saya nggak terbiasa nyampaikan barang yang saya menjadi mimpi, dan tidak terbiasa yang saya sampaikan tidak akan saya tindak lanjuti. Pasti saya tindak lanjuti. Terima kasih. Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Cilacap, unit pelaksana teknis dari Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Lantas peran sertanya apa sih Bu sebetulnya untuk Badan Karantina Pertanian ini Bu, untuk petani di Cilacap? Kalau tupoksi kami sebenarnya kan untuk menjaga lalu lintas peredaran komoditas pertanian di wilayah Cilacap ini, karena kita kan ada pelabuhan ya dan bandara udara. Namun kami juga memberikan support kepada petani-petani di Cilacap, khususnya petani milenial, melalui program jaringan pertanian nasional, dan kebetulan kami juga membina Komda JPN di Cilacap, di mana kami menjalin pertemanan sehingga informasi-informasi dari petani ataupun dari atas bisa disampaikan dengan cepat. Kami juga sering berdiskusi untuk mencari pemasaran-pemasaran baru, seperti yang ada di di Desa Palugon ini kan panen cukup bagus. Selama ini hanya dikirim. Kami mendukung JPN atau petani milenial Cilacap untuk bisa ekspor sendiri. Jadi intinya fokus ke pemasaran. Pemasaran. Oke. Untuk selama ini untuk petani cabai di Palugon ini pemasarannya bagaimana menurut Ibu? Kalau selama ini mereka diekspor ke PT Farm ya. Nah, mungkin dari petani-petani muda kita bersama mengawal agar bisa ekspornya melalui Cilacap. Kebetulan kan sudah ada packing house sehingga bisa kita bina agar bisa ekspor Eksploitasi pasar. Kalau di bawah HMK kami juga ripu, tapi inilah lika-liku perjalanan hidup kami sebagai kelompok tani. Ini Gapok Tan apa ini? Jaya Tani Desa Palugon. Jaya Tani Desa Palugon. Ketuanya siapa Pak Muhammad? Ya, saya sebagai ketua, ini milik kelompok. Nah, terus pasarnya sih kemana ini Pak? Ini kalau pasar sudah ada pasar, cuma kami belum punya itu adalah lapak. Oh iya siap. Kami belum punya lapak. Oke. Kalau pasar Bandung, Jakarta, sama Cirebon, cuma alhamdulillah kalau pasar tidak ada kesulitan, cuma kesulitannya kami belum punya. Di sini ya. Jangan menutup ketua. Sampai ini ya. Dinaikkan ini Pak. Kelihatan kok nggak apa? Oh iya. Tapi beres ya. Walaupun saya sampaikan ya, DPD nggak boleh sombong. Hak menganggarkan, mengusulkan itu bukan di DPD ya, masyarakat biar tahu ya. Bupati atau PJ yang terpilih, visi misi itu disampaikan dalam RPJMD 5 tahunan dan di breakdown menjadi renja. Soalnya kita perbaikin pH tadi Pak. Oh iya. Karena kalau enggak nanti sudah enggak sesuai tumbuh tapi enggak subur. Ya betul. Harusnya pakai sepatu ini betul. Iya.